hukum kencing berdiri. Ya, karena jika kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan Nabi SAW itu kencingnya duduk. Tapi dalam hadis lain, ada hadis yang mengisyaratkan Nabi SAW itu kencing berdiri. Ya, makanya dalam hal ini ya, para ulama berselisih pendapat dalam masalah boleh tidaknya kencing berdiri. Para ulama berselisih pendapat. Ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya dimakruhkan tanpa ada uzur. Dimakruhkan tanpa ada uzur. Ini pendapat yang pertama. Jadi apabila kita kencing dan sangat memungkinkan sekali dilakukan dengan kondisi duduk misalnya, maka diusahakan duduk. Namun apabila ada hajat di sana, misalnya lutut kita sedang sakit misalnya, atau memang tidak memungkinkan kita untuk duduk, maka silahkan berdiri dalam masalah ini. Silahkan berdiri dalam masalah ini. Ya, ini pendapat yang pertama bahwa dimakruhkan tanpa ada uzur. Kemudian yang kedua, ya, pendapat ulama mengatakan bahwa kencing berdiri itu diperbolehkan secara mutlak. Ya, artinya apakah ada uzur atau tidak ada uzur, maka boleh dilakukan. Ini pendapat yang kedua, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW ini pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu Nabi SAW kencing sambil berdiri. Lalu Nabi SAW meminta diambilkan air untuk bersuci dari kencingnya. Dan Nabi SAW pun berwudu dengan air tersebut. Ini pendapat yang kedua. Dan ini hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Kemudian pendapat ketiga menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kencing berdiri jika memang aman dari percikan. Tapi jika tidak aman, ya, maka kencing berdiri menjadi terlarang. Ya, ini pendapat ketiga. Jadi ada 3 pendapat para ulama dalam masalah ini tentang hukum kencing berdiri. Yang pertama adalah dimakruhkan kecuali memang ada uzur. Ya, kecuali memang ada uzur. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah. Bahwasanya apa kata Aisyah? Barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwasanya Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkan. Yang benar bahwasanya Nabi SAW biasa kencing sambil duduk. Ya. Kemudian yang kedua adalah dibolehkan secara mutlak. Dibolehkan secara mutlak. Kemudian pendapat ketiga adalah diperbolehkan jika aman dari percikan. Tapi jika tidak aman dari percikan dari kencing itu sehingga terkena pakaian misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, perkataan Aisyah ini ya yang merupakan dalil dari pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kencing berdiri itu dimakruhkan kecuali ada uzur, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi Aisyah mengatakan bahwasanya orang yang menyebutkan Nabi SAW itu kencing berdiri, ya, pernah kencing berdiri, itu adalah sebuah kedustaan. Kata Aisyah, ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa Aisyah yang mengingkari bahwasanya Nabi SAW itu memang pernah kencing sambil berdiri, ini hanya sepengetahuan Aisyah saja. Aisyah hanya tahu kebiasaan Nabi SAW ketika Nabi SAW di luar, di rumah bersama Aisyah. Adapun ketika Aisyah bersama Nabi SAW kan hanya Aisyah tahu kebiasaan Nabi SAW di rumah, sedangkan di luar nggak tahu. Dan kebiasaan Nabi di luar itu apakah kencingnya berdiri atau duduk, yang tahu adalah para sahabat yang bersama Nabi di luar. Sedangkan Aisyah hanya sebatas pengetahuannya saja ketika dia bersama Nabi SAW di rumah. Adapun di luar, ya, Aisyah tidak tahu. Ya, oleh karena itu dalam masalah ini, ya, maka insya Allah pendapat yang dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan kencing
dengan berdiri, pendapat ketiga, dengan syarat memang terhindar dari percikan. Adapun jika ya tidak aman dari percikan, maka tidak boleh, diusahakan duduk ya. Dan kemudian setelahnya kita mensucikan diri, ya basuh kemaluan itu ya. Karena apabila ya percikan itu terkena pakaian, maka kan tidak bisa dibawa sholat karena najis begitu. Atau misalnya terkena bagian dari tubuh kita sehingga menjadi najis dan harus disucikan ya. Oleh karena itu jika terkena percikan maka hendaknya dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab.